Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Mukhairani dengan NIM 2124154 dan rekan saya Nurul Rahma Fiza dengan NIM 2124147. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang Dinasti Mughal. Kamu tahu nggak? Aku pernah loh baca buku tentang dinasti Mughal. Apakah kamu tahu tentang dinasti Mughal? Ya, aku juga tahu sedikit. Itu pun aku juga mendengarnya dari YouTube. Apa aja yang kamu ketahui dari dinasti Mughal itu? Dinasti Mughal itu merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada di India. Ya, itu kan dimulai dari Babur ya, keturunan Timur Leng dan Genghis Khan. Betul, Babur mendirikan dinasti Mughal pada tahun 1526 setelah mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi pada pertempuran Panipat. Nah, setelah Babur, anaknya si Humayun itu naik tahta, dengar-dengar pemerintahnya agak goyah ya? Iya, Humayun sempat dikalahkan oleh Sher Sasuri dan melarikan diri ke Persia. Tapi pada akhirnya dia berhasil kembali dan mengambil alih lagi kekuasaan sebelum ia wafat. Dinasti ini kan benar-benar kuat itu kan di masa si Babur kan, anaknya si Humayun. Dia naik tahta itu kan sejak muda dan kepemimpinannya itu dengar-dengar itu kan luar biasa, iya kan? Benar, Akbar itu dikenal sebagai pemimpin yang toleran. Ia menyatukan berbagai wilayah, memberikan kebebasan beragama, dan menghapus jizyah untuk non-muslim. Dan dia juga mendirikan Din Ilahi. Din Ilahi itu semacam agama gabungan gitu, walaupun tidak terpopuler. Itu tuh menjadi pikiran terbuka, iya kan? Betul, tapi ada yang mengkritik dia terlalu bebas dan melanggarkan syariat. Tapi secara umum, era Akbar ini adalah masa kejayaan awal dinasti Mughal. Setelah Akbar itu kan ada Jahangir dan Shah Jahan. Bukannya Shah Jahan itu yang membangun Taj Mahal ya? Iya, Taj Mahal dibangun untuk mengenang istrinya Mumtaz Mahal. Itu salah satu bukti kemegahan arsitektur Mughal. Selain itu, ia juga membangun Benteng Merah dan Masjid Jama. Cuman sayangnya, akibat dari pembangunan itu, keuangan kerajaan itu menjadi berat dan akhirnya anaknya si Aurangzeb itu naik tahta, iya kan? Aurangzeb sangat berbeda dari Akbar. Ia menerapkan syariat Islam yang sangat ketat dan memberlakukan kembali jizyah. Ia juga melarang musik dan seni yang dianggap tak Islami. Itu bikin banyak kelompok seperti Hindu dan Sikh memberontak. Jadi walaupun pemerintahan Mughal itu meluas, di dalam itu banyak konflik loh. Betul, dan setelah Aurangzeb wafat tahun 1707, dinasti Mughal perlahan melemah. Banyak perebutan takhta dan wilayahnya terpecah-pecah. Ditambah lagi Inggris kan mulai masuk ke India itu kan melalui East India Company kan. Mereka perlahan mengambil alih kekuasaan melalui politik dan ekonomi. Sampai akhirnya terjadi pemberontakan India pada tahun 1857, tetapi gagal. Dan pada tahun 1858, Inggris resmi mengambil alih. Bahadur Shah II, raja terakhir Mughal, diasingkan ke Burma. Berarti dinasti Mughal itu bertahan dari tahun 1526 sampai 1858, hampir 332 tahun ya? Iya, meskipun akhirnya runtuh, mereka meninggalkan warisan budaya, seni, dan sistem pemerintahan yang luar biasa. Tapi juga jadi peringatan bahwa kerajaan besar apapun bisa jatuh kalau tidak seimbang antara keadilan dan kekuatan. Setuju, sejarah Mughal itu bukan hanya tentang kejayaan, tetapi tentang pentingnya toleransi, kepemimpinan yang bijak, dan stabilitas. Keren ya, jadi makin semangat belajar sejarah. Aku juga, karena dari sejarah kita bisa belajar membangun masa depan. Itulah sekilas sejarah tentang dinasti Mughal. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak? Iskan ya? Gitu. Nabi Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Dan kepemimpinannya
Hindu dan bikin belum. Kok Hindu dibikin?